wabarakatuh. Nama saya Nova Evi Alvis, saya dari Fakultas Perikanan Universitas Abdullah Tama, rating 2017. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya biokimia yang di bawah bimbingan Ibu Lia Handayani SSIMT. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun makanan yang kita makan akan mengalami 3 tahap untuk dicerna menjadi nutrisi bagi tubuh. Urutannya adalah dimulai dari mulut, kemudian masuk ke dalam lambung, dan akhirnya masuk ke dalam usus. Di mana ketiga tempat tersebut proses pencernaan ataupun pengubah makromolekul menjadi senyawa sederhana. Sistem pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut. Mulut merupakan alat pencernaan makanan yang melalui proses kimiawi dan mekanik, di mana mulut ini terdiri atas kelenjar eksokrin, lidah ataupun gigi. Kelenjar eksokrin di dalamnya merupakan kelenjar yang memproduksi saliva ataupun yang biasa disebut adalah air liur. Saliva ataupun air ludah ini pada manusia menghasilkan enzim ptyalin dan musin. Saliva ataupun air liur adalah cairan alkali yang mengandung musin. Enzim pengencer zat tepung yaitu ptyalin dan sedikit zat padat. Fungsi saliva ini adalah bekerja secara fisik dan secara kimiawi. Kerja fisiknya adalah membasahi mulut, melicitkan makanan agar mudah ditelan. Kemudian dengan hal tersebut, air liur ataupun saliva melakukan beberapa unsur sehingga memudahkan reaksi kimianya. Kemudian lidah. Lidah ini berfungsi untuk membantu proses dalam menelan makanan dan juga indera pengecat makanan tersebut. Kemudian gigi. Gigi ini membantu dalam pemotongan makanan agar mudah dicerna oleh organ tubuh lainnya. Kemudian makanan yang sudah dicerna oleh mulut akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung berotot yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan menelan makanan yang bisa terjadi karena adanya kontraksi dari esofagus atau kerongkongan. Setelah melalui proses esofagus, kemudian makanan tersebut akan menuju ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan dihancurkan dan dihaluskan dengan dan pencernaan protein berawal dari lambung. Di dalam lambung terdapat getah cerna HCl, pepsid, renin, lipase, dan asam klorida. HCl ini berfungsi sebagai disinfektan atau pembunuh kuman yang mengubah peksinogen menjadi pepsid. Kemudian fungsi lain dari asam lambung adalah untuk membantu penyerapan air dan protein. Kemudian enzim peksin. Enzim peksin merupakan enzim pertama yang akan mencerna struktur protein dalam makanan menjadi asam amino guna mempermudah penyerapan nutrisi dalam usus. Enzim renin. Enzim renin adalah untuk mencerna protein khususnya yang ada dalam susu. Renin memiliki peran penting dalam proses pencernaan bayi, yaitu mencegah susu melintas dengan secara cepat dari lambung. Dengan adanya CA, renin mengubah kasein di susu menjadi parakasein. Kemudian renin ini hanya terdapat pada bayi dan tidak terdapat pada orang dewasa. Kemudian enzim lipase. Enzim lipase yang dapat larut dalam air dan bekerja dengan mengkatalisis hidrolisis ikatan ester dalam substrat lipid. Enzim lipase ini memulai pencernaan lemak dengan menghidrolisis triacylglycerol, yaitu memecahkan senyawa kimia melalui penambahan air. Kemudian mukus atau lendir. Mukus atau lendir adalah glycoprotein ataupun musim yang dihasilkan oleh sel-sel pada dinding lambung. Mukus ini berfungsi melindungi sel-sel dinding lambung dari asam HCl maupun dari enzim pemecah protein. Namun apabila produksi asam HCl ini terlalu banyak atau lambung dalam keadaan kosong, maka sel-sel dinding lambung akan terkena pengaruh asam HCl dan menyebabkan rasa nyeri pada lambung. Kemudian pencernaan di dalam usus. Pencernaan di dalam usus terbagi menjadi 2, ada usus halus dan usus besar. Usus halus adalah proses penyerapan ataupun pencernaan nutrisi di dalam makanan. Usus halus ini terbagi menjadi 3, ada duodenum, jejunum, dan ileum.
Duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong. Kemudian kalau jejunum adalah bagian dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2 sampai 8 meter. Kemudian ada ileum ataupun usus penyerapan, adalah bagian terakhir dari usus halus pada sistem pencernaan manusia. Usus penyerapan ini memiliki panjang sekitar 2 sampai 4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum. Kemudian sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi pada usus halus. Makanan yang sudah dicerna oleh usus kecil belum sepenuhnya habis, di mana pada selanjutnya makanan tersebut akan menuju ke usus besar, di mana pada usus besar akan mengalami penyerapan air dan gizi untuk memadatkan feses. Kemudian usus menerima makanan yang sudah dicerna dan menyerap protein dan karbohidrat. Kemudian dalam usus terdapat enzim yang disebut seperti enzim maltase, sukrase, dan laktase. Masing-masing mampu mengubah jenis gula tertentu menjadi glukosa. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Kemudian maltase adalah pemecahan maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada laktase. Laktase ini adalah pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian selanjutnya pencernaan dalam usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai penyerapan nutrisi dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Kemudian bakteri ini juga memiliki fungsi lain, yaitu seperti mensintesis berbagai vitamin dan melindungi usus dari bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian usus besar merupakan organ pada sistem pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Apabila direntangkan, panjang usus besar ini mencapai 1,5 sampai 2 meter. Kemudian usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus. Usus besar terdiri dari 4 bagian, yaitu sekum, kolom, rektum, dan anus. Sekum merupakan bagian usus besar berbentuk seperti kantong yang menghubungkan ileum, yaitu pada akhir usus kecil dengan kolom. Kolom merupakan bagian usus yang paling panjang dan terbagi menjadi 4 bagian. Ada kolom ascendens, yaitu terletak di bagian kanan dalam rongga mulut. Kemudian ada kolom transversum, adalah melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Kemudian kolom descendens adalah terletak di bagian kiri rongga perut, dan kolom sigmoid, bagian akhir kolom yang menghubungkan dengan rektum. Selanjutnya rektum adalah organ terakhir dari usus besar yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Kemudian anus merupakan bagian dari usus yang paling akhir. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Sekian penjelasan tentang proses pencernaan pada manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.